Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Syifa Safira dari kelompok 2 Hukum Ketenagakerjaan akan sedikit menjelaskan materi mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan dan pekerja atau buruh sebagai salah satu pihak dalam hukum ketenagakerjaan. Poin yang pertama yaitu hukum ketenagakerjaan merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha, antara pekerja dengan pekerja lainnya. Kemudian poin yang kedua yaitu pekerja atau buruh yang merupakan salah satu pihak dalam hukum ketenagakerjaan. Pada zaman Belanda, istilah yang digunakan adalah buruh. Namun, dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan hukum di Indonesia, istilah tersebut diganti menjadi pekerja sebagaimana diusulkan oleh pemerintah pada Kongres FBSI II tahun 1985. Kemudian, pengertian pekerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam makalah bahwa setiap pekerja tentu memiliki hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Poin yang ketiga yaitu pengusaha atau pemberi kerja. Sama halnya dengan istilah buruh, istilah pengusaha atau pemberi kerja sering disebut dengan istilah majikan sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun, istilah majikan kurang pas dan dirasa kurang cocok. Kenapa demikian? Karena istilah majikan berkonotasi bahwa pengusaha atau pemberi kerja selalu berkedudukan di atas, sedangkan buruh atau pekerja berkedudukan di bawah. Dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, istilah majikan tidak lagi dipakai, namun diganti dengan istilah pengusaha atau pemberi kerja yang berkonotasi bahwa pengusaha atau pemberi kerja dengan buruh atau pekerja sama rata, tidak ada perbedaan di dalamnya. Kemudian dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pengusaha adalah perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan sendiri. Yang kedua yaitu pengusaha adalah perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang ketiga yaitu pengusaha adalah perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia dan mewakili perusahaan dengan maksud yang telah dijelaskan poin 1 dan poin 2 tadi. Kemudian selanjutnya untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga mengatur tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pengusaha atau perusahaan. Di antaranya yaitu pengusaha atau perusahaan berhak atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau pekerjanya. Yang kedua, pengusaha atau perusahaan berhak memerintah atau mengatur karyawannya. Yang ketiga yaitu pengusaha atau perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan apabila terjadi pelanggaran terhadap karyawan kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya untuk kewajiban pengusaha atau perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu yang pertama, perusahaan atau pengusaha wajib memberikan pelatihan serta pengembangan kompetensi terhadap karyawannya. Yang kedua, pengusaha atau perusahaan wajib memberikan fasilitas kesehatan maupun fasilitas keselamatan untuk karyawan. Yang ketiga yaitu perusahaan atau pengusaha berhak membuat dan menentukan peraturan perusahaan bagi karyawan. Organisasi pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh sifatnya lemah, baik dipandang dari segi ekonomi maupun dari segi kedudukan dan pengaruhnya terhadap pengusaha atau majikannya. Pekerja atau buruh merupakan warga negara, mempunyai persamaan dan kedudukan dalam hukum, memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh.
Hak pekerja atau buruh tersebut telah dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Saya Yusri Gani dari kelompok 2 Hukum Ketenagakerjaan akan sedikit menjelaskan tentang organisasi pengusaha. Dalam hubungan industrial di Indonesia, organisasi pengusaha memiliki peran sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Nama saya Ismatul Mazida. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya. Jadi hukum ketenagakerjaan adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tentang ketenagakerjaan. Di Indonesia, hukum ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan itu ada 4 pihak. Yang pertama, pekerja atau buruh, yang kedua pengusaha atau pemberi usaha. Dalam hal ini, dua pihak ini mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati. Kemudian yang ketiga adalah organisasi buruh dan yang keempat adalah organisasi pengusaha, di mana dua pihak ini mempunyai fungsi dan peran untuk mensejahterakan serta melindungi hak-hak dari kedua belah pihak, yaitu buruh dan pemberi usaha.